Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah tadi kita menyelesaikan post test di modul 1 tentang kurikulum, selanjutnya saya akan mengerjakan post test di modul 2 dengan tema kurikulum merdeka. Seperti biasa, saya sudah menyelesaikan semua aktivitas di modul ini ya, modul kedua. Ada 3 aktivitas di sini. Semuanya sudah saya selesaikan, mulai dari menonton video, kemudian latihan pemahaman, serta menceritakan cerita reflektif. Oke, kita langsung masuk ke post test. Sama seperti yang post test modul 1 ya, ada 8 soal. Langsung kita mulai. Untuk modul 2 ini, soal nomor 1, untuk memberikan wawasan dan gambaran yang kontekstual mengenai peran murid SMP Merdeka Belajar pada masa yang akan datang, Pak Ardianto bekerja sama dengan sebuah partai politik dalam mengadakan proyek pembelajaran berbasis pelayanan masyarakat. Apakah hal yang dilakukan oleh Pak Ardianto tersebut sudah tepat? Pilihan jawaban A, tepat, karena pembelajaran dengan paradigma baru mendorong murid untuk belajar secara kontekstual. B, tidak tepat. Pak Ardianto seharusnya dapat memilih komunitas lain yang netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. C, tepat, karena sekolah merdeka untuk melibatkan pihak manapun dalam menyelenggarakan pembelajaran. D, tidak tepat, karena kegiatan tersebut lebih cocok diterapkan pada murid SMA dan SMK. Jawaban di sini adalah agak membingungkan ya, tapi teman-teman bisa pilih B, tidak tepat, karena Pak Ardianto seharusnya tidak memilih partai ya untuk diajak kolaborasi, tapi bisa komunitas-komunitas lainnya yang bergerak di bidang pendidikan. Oke, B. Soal nomor 2, capaian pembelajaran hasil kompetensi inti dan konten esensial yang harus dicapai dalam satu fase. Jawabannya adalah jelas ya, benar. Jadi CP itu harus dicapai dalam satu fase. Soal nomor 3, belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Pandangan tersebut sesuai dengan teori belajar yang digunakan dalam menyusun capaian pembelajaran, yaitu A, behaviorisme, B, konstruktivisme, C, kognitivisme, D, taksonomi Bloom. Jawabannya adalah jelas B, konstruksivisme. Nomor 4, guru mengelompokkan. Berikut ini merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kecuali A, guru mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. B, murid diberikan keleluasaan untuk memilih bahan belajar untuk mendukung proses belajarnya. C, seluruh murid hanya mempelajari materi dari video pembelajaran yang dibuat oleh guru. D, guru melibatkan murid untuk menentukan target belajarnya di kelas. Jadi kecuali di sini adalah C ya. Seluruh murid hanya mempelajari materi dari video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Berarti itu tidak berdiferensiasi ya. Soal nomor 5, di awal tahun pelajaran, Bu Sari mengidentifikasi murid di kelasnya dalam kurung fase C masih memiliki kemampuan membaca di fase A. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh Bu Sari adalah A, meminta murid tersebut untuk kembali belajar di kelas sebelumnya. B, memberikan pengayaan dan jam tambahan membaca. C, merancang perangkat ajar yang sesuai dengan kemampuan murid. D, memberikan pendampingan pada murid tersebut. Jawabannya adalah D, memberikan pendampingan pada murid tersebut. Soal nomor 6,
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita singkat P5, dilaksanakan dengan alokasi waktu sendiri. Dengan catatan ini berarti terpisah dari alokasi waktu intrakurikuler. Jawabannya adalah salah ya. Jadi dia satu kesatuan, tidak terpisahkan. Soal nomor 7, salah satu perubahan struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka di jenjang SMP adalah A. Pembelajaran IPA dan IPS dilakukan secara terpadu menjadi IPAS. B. Murid dapat memilih mata pelajaran peminatan yang disediakan oleh sekolah. C. Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. D. Muatan pembelajaran IPAS terintegrasi dalam mata pelajaran lain. Jawabannya adalah C. Mata pelajaran informatika ini merupakan mata pelajaran wajib di jenjang SMP pada kurikulum Merdeka. Soal terakhir, contoh penerapan asesmen dalam kurikulum Merdeka yang tepat adalah A. Ibu Atika menggunakan nilai ulangan sebagai satu-satunya sumber penilaian untuk murid. B. Pak Jimmy melakukan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terpisah di kelas. C. Bu Linda melakukan asesmen awal pembelajaran untuk membuat pemetaan kemampuan awal murid di awal semester. D. Sekolah menetapkan seluruh guru harus menggunakan tes tulis sebagai asesmen sumatif. Jawabannya adalah C. Bu Linda melakukan asesmen awal pembelajaran untuk membuat dan mendapatkan membuat pemetaan untuk mendapatkan gambaran kemampuan awal murid di awal semester. Jawabannya adalah C. Cek ulang, kalau tidak ada yang mau dirubah silakan klik kumpulkan. Oke, sudah bagus. Kita akan itu saja teman-teman untuk jawaban post-test topik 2 modul 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.